Oke teman-teman, jadi nanti kita akan membuat tampilannya seperti ini ya, tampilan desainnya. Nah, kita coba aja, di sini ada input 1 dan input 2. Kita coba masukkan gambar di input 1. Kita tekan open, lalu input 2 kita klik, kita pilih gambar, lalu open. Oke. Nah, di sini kalau kita klik gray, maka dia gambarnya akan berubah menjadi warna abu-abu, dan RGB dia warnanya akan berubah menjadi lebih cerah lagi daripada gambar aslinya. Dan kalau kita klik red, maka dia warnanya akan berubah menjadi warna merah, dan green warnanya dia akan berubah menjadi warna hijau, dan kalau kita klik blue dia akan berubah menjadi warna biru. Nah, jadi tampilan seperti ini nantinya yang akan kami berikan tutorialnya untuk teman-teman semua. Oke. Oke teman-teman, pertama-tama kita buka aplikasi MATLAB. Nah, lalu tampilannya akan seperti ini. Lalu kita buka di Plots Button, app, Quick, lalu di sini yang save-nya itu kita cari ukuran teks tersebut di font size 30. Di sini juga bisa mengubah warnanya teman-teman. Untuk mengubah warnanya itu kita mengubah semudah di 25 font color. Kita klik tanda cat. Nah, di sini dia muncul warna. Di sini saya akan membuat warna merah. Sini kita buat input 1. Di sini saya akan ingin mengubah font size-nya itu 15. Dia lebih kelihatan ya guys. Oke, selanjutnya kita buat input 2. Untuk input 1 kita klik tab aja ya guys. Ctrl plus D. Kita atur posisinya biar lebih rapi. Untuk mengubah input 2 nya sama seperti mengubah input 1 tadi. Kita
di akses 2-nya juga sama seperti akses 1. Kita mengubah x-nya dan y-nya. Size-nya 0, by-nya 0. Dan juga y-nya kita buat juga 0. Langsung kita Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Style.
the answer to everything. Fresh Oke guys, langsung aja kita masuk ke programnya. Nah, di input 1 kita klik kanan, lalu view callback, lalu klik callback. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini, dan di ujung handles itu kita enter ke bawah. Nah, untuk fungsinya sebelumnya saya sudah mensalinnya di notepad ya teman-teman. Jadi di sini nanti saya tinggal copy dan salin. Nah, ini saya copy dulu. Setelah di copy lalu disalin di tempat yang sudah kita enter tadi. Oke, di sini saya akan jelaskan fungsi dari rumus ini ya. Nah, untuk file name dan part name ini itu adalah sebagai berkas, di mana berkas ataupun file dari program ini kita simpan. Nah, jadi untuk JPG, PNG, dan JPEG ini adalah jenis file yang akan kita masukkan nanti, ataupun jenis gambar. Apakah dia berbentuk JPG, apakah dia berbentuk PNG, atau apakah dia berbentuk JPEG. Oke, kita lanjut untuk yang input 1. Nah, kenapa di sini saya buat input 1? Jadi input 1 ini adalah sebagai variabel dari variabel tombol input yang udah kita desain sebelumnya, yaitu input 1. Maka dari itu input di sini kita beri nama input 1. Dan im read path name ini adalah untuk membaca dari file yang variabel di atas. Nah, untuk akses ini adalah sebagai tempat di mana kita akan memunculkan gambar. Nah, di sini saya atur akses 1. Kenapa di sini saya buat akses 1? Karena pada desain saya di sini membuat akses 1 yang dimana tampilan dari gambar input satunya nanti akan muncul di akses 1. Oke. Lalu im show input 1. Nah, im show ini adalah untuk membaca dari variabel setelah kita mengklik input satunya nanti. Jadi im show input 1 ini adalah tampilan dari variabel input 1 ketika kita sudah memasukkan gambar nantinya. Kita langsung aja simpan dan kita langsung runkan atau jalankan programnya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Kita klik input satunya, lalu di sini saya ambil gambarnya dulu ya teman-teman. Jadi di sini catatan juga untuk teman-teman ya. Untuk gambar, file gambar itu harus dalam satu folder ataupun satu dokumen yang sama dengan file scriptnya. Jadi untuk gambarnya saya pindahkan dulu ke dalam satu folder tadi. Nah, untuk foldernya kan tadi saya buat itu ada project baru. Nah, di project baru ini, oke, udah saya copy, sudah saya satukan ini ya teman-teman dengan file-file yang lainnya dalam satu folder. Oke, kita coba ya teman-teman. Kita klik input satunya, lalu kita masukkan gambar 1. Kita masukkan gambar 1, open. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini gambar kami berdua ya teman-teman, saya dengan teman saya Mayanti. Oke. Nah, input 2, kalau diklik input 2-nya dia tidak muncul teman-teman. Karena kenapa? Fungsinya belum kita masukkan. Nah, maka dari itu kita langsung aja beralih ke input 2-nya. Caranya sama seperti halnya dengan input 1. Kita klik kanan input 2, view callback, lalu klik callback. Nah, akan muncul juga tampilan seperti ini. Dan di handles jangan lupa juga untuk di enter ke bawah. Nah, di sini untuk input 2-nya saya copy dari input 1-nya. Karena kenapa? Fungsinya itu sama. Hanya yang berbeda itu adalah pada variabelnya teman-teman. Jadi di sini yang akan saya ubah adalah input 1 menjadi input 2. Karena kenapa? Karena di sini yang mau saya buat itu adalah input 2. Jadi untuk input 1 kita ganti menjadi input 2. Oke, maka ini sudah ya teman-teman, sudah kita ubah input 2-nya. Lalu kita coba save dan kita jalankan. Oke, maka muncul tampilan seperti ini. Nah, kita klik input satunya, kita ulang dari awal ya teman-teman untuk masukkan gambar. Kita klik input 1, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik input 2, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ternyata gambar input 2-nya itu muncul di input 1. Kita kan mengharapkan untuk muncul di akses 2. Kita cek lagi program kita apakah ada kesalahan. Nah, ternyata ada teman-teman, itu di aksesnya. Di input 2 ini saya lupa mengubah aksesnya. Maka dari itu pada saat
kita nanti menginput 2, dia akan masuk ke akses 2. Maka dari itu untuk akses, kita ubah aksesnya itu menjadi akses 2. Karena kenapa? Gambar yang mau kita masukkan adalah di input 2. Kita coba jalankan sekali lagi. Kita klik input 2, kita masukkan gambar. Nah, input 2-nya telah berisi ya teman-teman. Jadi input 2-nya ini sudah berfungsi ataupun aksesnya ini sudah bisa dijalankan. Oke, selanjutnya kita mau klik gray. Kita beralih ke gray. Nah, untuk gray ini sama juga, cara memasukkannya sama seperti input tadi. Kita klik kanan, view callbacks, lalu klik callbacks. Nah, tampilannya juga akan sama juga seperti ini. Lalu kita enter ke bawah. Nah, untuk di sini dia itu adalah mengharapkan untuk membuat objek global. Nah, di sini tinggal saya copy aja, saya copy, lalu saya salin di bawah. Yang pertama itu adalah input 1. Nah, di sini kan kita mengharapkan gray ini nantinya akan muncul di akses 3. Dan akses 3 ini, tampilan yang muncul di akses 3 ini adalah tampilan dari akses 1-nya nanti, tapi dengan warna abu-abu. Nah, jadi untuk rumusnya tadi itu kita salin di bawah input 1 tadi teman-teman. Karena kenapa? Kalau kita ingin mengubah warnanya, kita harus membuat objek globalnya, yaitu dengan handles.citra input sama dengan input 1. Nah, kenapa di sini input 1? Karena objek global yang mau kita gunakan itu adalah variabel dari input 1-nya teman-teman, dari input 1 yang di atas. Nah, setelah itu pada input 2-nya kita juga lakukan yang sama. Nah, karena di sini input 2-nya, jadi nanti gambar dari akses 2-nya ketika kita klik gray maka dia akan muncul di akses 4 dengan warna abu-abu. Nah, untuk di objek global di input pada input 2 ini, kita ubah citra inputnya itu menjadi, kita tambahkan angka 2 sebagai penanda bahwa yang kita input itu nantinya di akses 2-nya itu adalah inputan global dari input 2. Dan untuk inputnya juga kita ganti variabelnya menjadi input 2 karena objek global yang kita ambil itu dari variabel input 2-nya teman-teman. Oke, setelah itu kita masukkan fungsi untuk mengubah warnanya menjadi gray. Nah, di sini saya juga sudah membuat fungsinya, kita tinggal copy dan salin aja. Oke, di sini saya salin dulu. Lalu saya salin ke sini. Oke, dia di sini ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat foto 1 dengan variabel foto 1. Kenapa saya membuat foto 1? Karena yang mau diambil adalah gambar dari input 1. Maka dari itu saya memberikan variabel foto 1 dan handles citra input. Karena kenapa? Dari situlah objek globalnya. Dan gray 1 ini adalah sebagai penanda bahwa warna yang mau kita ubah adalah gambar dari foto 1. Jadi kita kasih foto 1. Dan RGB to gray ini adalah untuk warna abu-abunya teman-teman. Nah, IM show gray 1-nya juga kita samakan dengan variabel yang di atas. Dan untuk aksesnya ini itu ada sebagai tempat dimana setelah kita mengklik gray maka tampilan dari gambar 1 itu akan muncul di akses 3-nya nanti. Oke. Setelah itu kita lihat lagi di sini di programnya, kita juga mengharapkan bahwa kita mengklik gray untuk gambar makanya akan muncul di akses 3 dan di akses 4. Nah, karena kita juga mengharapkan pada akses 2-nya itu akan berubah juga warnanya, saya juga akan mengcopy hal yang sama untuk foto 2-nya nanti ataupun foto dari input 2-nya. Maka dari itu kita ganti menjadi foto 2. Dan untuk aksesnya, nah di sini kan kita mengharapkan itu gambar di akses 2 itu akan muncul di akses 4. Nah, oleh karena itu untuk foto 2 itu kita membuat aksesnya akses 4 agar gambarnya muncul di akses 4. Dan untuk gray-nya kita ubah menjadi gray 2 pada variabelnya. Dan handle citra inputnya ini kan dari gambar 2 nih teman-teman. Berarti kita harus menambahkan citra input 2-nya. Karena kenapa? Pada input 2 kita membuat citra input 2. Coba kita save, lalu kita jalankan programnya. Kita tunggu sebentar. Nah, baik, akan
muncul tampilan seperti ini. Nah, kita coba masukkan ulang gambarnya. Untuk gambar 1, kita klik gambar 1, lalu open, kita klik input 2-nya, lalu gambar 2-nya kita open. Nah, ini tampilan gambarnya. Nah, di sini teman-teman, ketika kita klik gray, maka dia akan muncul warna gray. Di sini kalau kita coba klik bagian RGB-nya seperti ini, nah dia belum ada muncul apa-apa ataupun belum ada perubahan ya teman-teman. Karena kenapa? Fungsinya belum kita masukkan. Nah, itu kita masukkan dulu fungsinya dengan cara yang sama. Klik kanan RGB-nya, lalu view callbacks, lalu kita pilih callbacks. Oke, tampilannya akan seperti ini sama dengan fungsi yang dari yang pertama tadi. Dari handles kita enter, lalu di sini saya juga sudah menyalin ya teman-teman fungsi sebelumnya. Karena kenapa? Di sini sebenarnya untuk memudahkan aja sih, biar program contoh yang saya kasih ini dia itu lebih cepat. Nah, di sini fungsinya kita copy, lalu tinggal kita salin aja. Oke, di sini saya akan jelaskan lagi dari fungsi masing-masing. Nah, untuk foto 1 ini kenapa saya beri variabel foto 1? Karena yang mau kita input adalah citra input dari variabel yang pertama ataupun dari input yang pertama. Karena kenapa? Karena kita membuat nanti untuk mengubah warnanya itu adalah gambar dari input yang pertama tadi teman-teman. Itu dia. Nah, di sini ada R1, G1 dan B1, dan di sini juga udah ada rumusnya juga ya teman-teman. Dan foto 1 ini juga sudah ada titik 2, titik 21, dan untuk yang G itu angka 2 dan yang B3 itu angka 3, dan ini kita adalah rumus tersendirinya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di sini kita membuat variabel RGB1 karena kenapa? Itu adalah gambar dari gambar satunya nanti. Dan di sini saya buat R1, G1 dan B1. Dan untuk peletakannya itu nanti ada di akses 3. Karena kenapa? Gambar yang di akses 1 nantinya akan muncul di akses 3 dengan warna RGB. Dan untuk foto 2, di sini saya membuat handle citra input 2 karena kenapa? Dia adalah variabel dari input 2. Dan untuk rumusnya juga sama, hanya membedakan untuk foto 2 kita membuat R2, G2 dan B2 ya teman-teman. Dan untuk aksesnya dia ada di akses 4. Kita coba simpan dan jalankan. Oke, maka dia akan tampil seperti ini. Kita coba masukkan ulang ya teman-teman gambarnya. Nah, ini untuk gambar 1 dan input 2-nya kita masukkan. Nah, ini dia udah muncul gambar-gambar abang-abang tampannya. Kita klik gray, maka dia akan muncul berubah menjadi warna abu-abu, dan RGB dia warnanya lebih cerah lagi ya teman-teman dari gambar 1. Nah, itu kita beralih ke rednya ya teman-teman. Nah, untuk memasukkan fungsinya lakukan hal yang sama seperti pada gray dan RGB. Kita klik kanan rednya, lalu kita pilih view callback dan callback. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita berikan jarak lagi ya teman-teman. Nah, untuk fungsinya di sini saya mensalin langsung dari yang RGB tadi, mulai dari foto 1 sama dengan handles di citra input. Nah, di sini kita copy, lalu tinggal disalin aja. Kita salin. Oke, maka dia seperti ini. Nah, di sini ada beberapa yang akan saya ubah. Untuk foto 1 yaitu tetap, dan RGB-nya kita ubah menjadi red. Karena kenapa? Kita ingin mengubah menjadi warna red ataupun merah. Dan di IM show-nya juga kita lakukan yang sama karena itu variabelnya ya teman-teman. Jadi kita tetap menggantinya. Nah, di sini kan yang mau kita munculkan itu warna merahnya aja ya teman-teman. Jadi untuk yang G1 kita beri tanda bintang dan 0. Ini adalah sebagai penanda agar warna green nanti itu tidak terbaca. Begitu juga pada yang B1-nya. Kita tambahkan fungsi tanda bintang dan 0 agar warna dari warna biru nanti dia itu tidak terbaca oleh programnya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita menambahkan ini itu agar programnya tidak terbaca dan hanya terbaca hanyalah warna merahnya saja nanti. Oke, ini selesai ya teman-teman untuk yang foto 1. Beralih kita ke bagian foto 2-nya. Untuk foto 2-nya itu tetap variabelnya sama, foto 2, R2, G2 dan B2-nya. Hanya kita mengganti RGB menjadi red 2, dan di sini juga kita tambahkan ya teman-teman sama seperti yang di atas juga
R-nya itu kita tambahkan tanda bintang-bintangnya itu teman-teman, seperti ini. Nah, setelah itu untuk handlesnya itu tetap di akses 4, dan di IM show-nya kita ganti variabelnya menjadi red 2 karena variabel di awal yaitu red 2. Oke, kita coba jalankan. Nah, di sini kita masukkan ulang gambarnya dari yang gambar 1, kita masukkan gambar 1 lalu open, dan untuk input 2-nya kita masukkan gambar 2, klik open. Nah, di sini kita klik gray, warnanya berubah, RGB, warnanya menjadi lebih cerah. Kita klik red, sebentar teman-teman. Oke, di sini kita klik red, maka warnanya berubah menjadi warna merah. Oke teman-teman, setelah itu kita beralih ke green. Kita klik kanan green, lalu pilih view callbacks dan kita pilih callbacks. Oke, maka akan tampil seperti ini. Nah, untuk fungsinya saya akan menyalinnya sama seperti yang di atas tadi. Saya akan salin dari foto 1 sampai IM show pada foto 2-nya. Oke, di sini tinggal saya salin aja. Oke. Nah, di sini saya hanya akan merubah pada variabelnya aja ya. Yang red diubah menjadi green. Green 1 untuk foto satunya. Jadi IM show-nya juga jangan lupa diubah teman-teman agar variabelnya sama. Oke, ini udah kita ubah. Lalu untuk G1-nya kita hapus ya teman-teman, 0 bintang 0-nya, dan kita tambahkan pada red. Kenapa? Karena kita ingin memunculkan warna hijau. Jadi yang kita tambahkan itu adalah bintang 0 pada red, dan melakukan hal sama pada foto 2-nya juga. Nah, di sini rednya kita ganti menjadi warna green, dan di IM show-nya juga agar variabelnya dia sama. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, untuk fungsinya ini kan sudah kita salin ya dari foto 1, dan jangan lupa untuk yang R1-nya itu diubah menjadi R2, G1-nya kita ubah menjadi G2, dan B1-nya kita ubah menjadi B2. Karena kenapa? Karena warna yang mau kita relasikan itu adalah gambar dari foto 2-nya. Nah, setelah itu kita langsung jalankan aja ya teman-teman. Nah, itu teman-teman kita klik green. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Gambar aku sama teman aku Mayanti di sini sudah berubah menjadi warna hijau, dan di sini abang-abang gantengnya juga gambarnya sudah berubah menjadi warna hijau ya teman-teman. Oke, selanjutnya langkah terakhir yaitu kita akan beralih ke warna biru. Baik, langsung saja kita beralih ke warna birunya. Nah, oke teman-teman, di sini kan kita udah ubah ya, tadi udah kita salin. Dan jangan lupa kita ubah juga yang R1-nya menjadi R2 sama seperti yang ada pada green tadi teman-teman. Oke, di sini langsung aja kita save, langsung kita jalankan programnya. Kita klik blue. Nah, di sini ya. Nah, di sini gambar yang pertama sudah berubah ya teman-teman menjadi warna biru, dan gambar terakhir juga sudah berubah menjadi warna biru. Nah, coba kita klik sekali lagi gray. Nah, dia berwarna abu-abu RGB, warna dia menjadi lebih cerah lagi. Kita klik lagi rednya, dia berubah menjadi warna merah. Kita klik green, dia berubah menjadi warna hijau, dan blue dia berubah menjadi warna biru. Jadi itu ya teman-teman, sekilas tutorial yang dapat kami sampaikan hari ini. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, mungkin videonya sampai di sini aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe.